Baiklah, pada saat malam hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Yolanda Moinggelo dengan NIM 21105009. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan KTSP. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Nah, KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan dari KTSP itu sendiri oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 sampai 2008 dengan mengacu pada standar isi atau yang disingkat dengan SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian kita masuk di mengapa KTSP itu muncul. Di sini yang pertama adalah bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pasal 13 dan 14 bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten dan kota. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sisdiknas pasal 36 ayat 2 menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kebijakan yang mendukung. Nah, di sini ada beberapa poin tentang kebijakan yang mendukungnya. Itu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur KTSP pada pasal 1 ayat 5, ayat 13, 14, 15, pasal 5 ayat 1, 2, pasal 6 ayat 6, pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pasal 8 ayat 1, 2, 3, pasal 10 ayat 1, 2, 3, pasal 11 ayat 1, 2, 3, pasal 16 ayat 1, 2, 3, 4, 5, pasal 17 ayat 1 dan 2, pasal 18 ayat 1, 2, dan 3, pasal 20. Kemudian yang ke C adalah Kemendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Kemudian pada bagian D adalah Kemendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL atau SKL dan SKMP. Kemudian selanjutnya adalah 3 teori pengembangan kurikulum. Teori pengembangan kurikulum ada 3, yaitu yang pertama teori sentralistik yang dimana itu dikembangkan secara terpusat, kemudian desentralistik yang dimana itu diserahkan ke masing-masing daerah atau sekolah. Kemudian yang ketiga adalah dekonsentrasi, yaitu kerangka dasarnya oleh pusat dan penjabarannya oleh daerah. Kemudian kita masuk pada bagian C, yaitu karakteristik KTSP. Nah, di sini adalah pemberian otonomi luas kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan. KTSP memberikan otonomi luas kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat. Kemudian
partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Dan di dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, bukan hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang direkrut komite sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah tim kerja yang kompak dan transparan. Nah, dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Dalam tim yang kompak, dalam dewan pendidikan dan komite sekolah misalnya, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu sekolah yang dapat dibanggakan oleh semua pihak. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materi bagian D, yaitu komponen dari KTSP. Yang pertama ada tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan itu ada 3, yaitu tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejujurannya. Kemudian pada bagian 2 adalah struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di sini ada beberapa struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar internasional meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut, yaitu yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kemudian yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat, kelompok mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika, yang kelima atau yang terakhir adalah kelompok mata pelajaran olahraga dan kesehatan. Kemudian kita masuk pada bagian E, yaitu prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Nah, pada prinsip-prinsip pengembangan KTSP di sini terbagi menjadi 7 poin, yaitu yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik. Kemudian yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan yang wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi. Kemudian yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Kemudian yang kelima adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam adalah belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik agar mampu dan mau belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antar unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Kemudian yang ketujuh adalah seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keenam adalah pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama analisis konteks. Analisis konteks itu adalah dia mengidentifikasi satu standar internasional dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. Yang kedua, menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan. Yang ketiga, menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian pada bagian B yaitu mekanisme penyusunan. Mekanisme penyusunan ada 3, yaitu yang pertama tim penyusun, yang kedua kegiatan, yang ketiga pembekalan. Kemudian kita masuk pada bagian G, yaitu penilaian dalam kurikulum KTSP. Di sini yang pertama ada penilaian kelas. Nah, penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Ulangan harian dilakukan minimal 3 kali dalam setiap semester. Ulangan umum dilaksanakan secara bersamaan untuk kelas paralel, dan pada umumnya dilakukan dengan ulangan umum bersama. Kemudian yang kedua adalah tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi. Pada akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Kemudian yang keempat yaitu penilaian program. Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan ketuntasan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada bagian A adalah kelebihan dari KTSP, yaitu yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akses tabel bagi kebutuhan siswa. Kemudian yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar bagi siswa yang sangat padat. Yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keenam,
guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Yang ketujuh, kurikulum itu sangat humanis. Yang kedelapan, menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan, atau kompetensi terutama di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat sekitar. Yang kesembilan, mengembangkan ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan berdasarkan pemahaman yang akan membentuk kompetensi individual. Yang ke-10, evaluasi berbasis kelas yang menekankan pada proses dan hasil belajar. Yang ke-11, berpusat pada siswa. Dan yang ke-12, menggunakan berbagai sumber belajar. Kemudian pada bagian B, yaitu kekurangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Pada bagian 2, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan para guru. Baiklah, itulah materi singkat tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan yang saya bawakan pada saat ini, dan terima kasih.